kita mungkin harus kembali melihat sejarah. Kenapa sehingga Ternate dinamakan sebagai Spice Island, tapi saat ini mungkin lebih condong kepada Spice City, ya. Karena kita tahu bahwa komoditi yang paling terkenal saat itu adalah komoditi pala dan cengkeh. Dua komoditi utama ini justru berada pada Pulau Maluku atau Molucas, istilah orang-orang Eropa saat itu, ya. Molucas Island lah. Itu ada di mana? Ternyata itu ada di Pulau Maluku. Yang saat ini ada di Maluku Utara dan ada di Maluku. Salah satunya adalah di Ternate, ya. Makanya saya sering namakan bahwa sebenarnya Ternate itu adalah titik nol dari perdagangan rempah saat itu. Baik dalam pemikiran, dalam rasa, atau penciuman, ketika orang menginjakan kaki pertama, terasa benar saya berada di Ternate. Halo sahabat Kompas.com, selamat datang di program Nusaraya bersama saya Melis Moren. Kali ini Nusaraya berkesempatan untuk mengeksplor salah satu pulau yang ada di Maluku Utara, yaitu kota Ternate. Dan untuk itu sudah hadir secara eksklusif di studio Nusaraya, yaitu Wali Kota Ternate, Bapak Tauhid Soleman. Apa kabar, Pak? Baik, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang Pak di program Nusaraya. Ya, sama-sama. Oke, Bapak Tauhid ini kan dikenal sebagai Wali Kota Ternate nih sekarang. Ya. Bagaimana nih visi misi dan program kerja Bapak dalam meningkatkan Ternate sampai ke 2024 nantinya? Iya, jadi mungkin saya mengawali dulu bahwa setiap kepala daerah terpilih, kemudian dia dilantik, kan pasti ada apa yang disebut dengan janji kampanye. Ya. Nah, janji kampanye itulah yang nanti akan dimasukkan sebagai visi misi dia. Nah, dan visi misi itu dijadikan sebagai visi dari pemerintahan yang bersangkutan sebagai kepala daerah. Itu sama juga dengan saya, sama juga dengan bersamaan dengan wakil wali kota sebagai pasangan pemerintahan yang diberi amanah untuk menjadi wali kota Ternate dan wakil wali kota Ternate. Oleh karena itu, visi yang kami angkat adalah Ternate Andalan gitu. Ini sebuah tagline saja yang merupakan akronim dari Ternate Mandiri dan Ternate Berkeadilan. Nah, sudah tentu ketika kita bicara apa yang akan dikerjakan, apa yang akan dilakukan, itu terjemahan pasti dari visi tadi. Visi itu kan sebuah penglihatan jauh apa yang akan kita wujudkan. Tetapi ketika kita bicara visi pasti mesti ada misi. Misi kita ada 8 misi, di mana ada 4 misi yang terkait dengan mandiri dan 4 misi lainnya terkait dengan keadilan. Jadi akronim andalan itu adalah singkat. Di dalamnya ada mandiri dan berkeadilan. Sudah tentu ini pun tidak akan bisa berjalan untuk mengawal pemerintahan sampai di akhir masa jabatan. Maka misi itu harus ada skala prioritas yang masuk dalam 14 program prioritas. Sudah tentu pasti ada beberapa hal utama yang menjadi upaya kita untuk mewujudkan di tahun 2024. Yang pertama, karena kebetulan saya berlatar belakang dari birokrasi, maka saya yakin bahwa visi, misi, kemudian program prioritas ini dapat dijalankan harus didahului awal dari ASN yang profesional. Karena ASN ini adalah merupakan mesin, merupakan birokrasi yang nanti akan bekerja mewujudkan visi misi dari seorang kepala daerah yang diberi amanah sebagai, dalam hal ini wali kota maupun wakil wali kota. Itu hal utama yang akan kita lakukan. Kemudian hal yang kedua yang kita lakukan adalah karena tadi sudah ada ASN profesional, maka mesti ada produk pelayanan yang berkualitas. Itu penting, apalagi Ternate sebagai salah satu kabupaten kota di Provinsi Maluku Utara. Kemudian dia juga merupakan kota utama yang ada di Provinsi Maluku Utara. Dia juga merupakan pusat ekonomi yang ada di Maluku Utara, sehingga karena sebagian besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 205.000 jiwa, maka sebagai pelayan bagi saya, karena saya adalah pelayan, maka kita mewujudkan pelayanan yang baik. Kemudian yang kedua, bentuk lain apa? Penanganan infrastruktur. Karena memang infrastruktur ini, siapapun dia menjadi kepala daerah, dia harus membangun.
Dan kebutuhan infrastruktur ini ada kaitan juga dengan pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan tumbuhnya masyarakat yang mungkin berkembang, atau mungkin jumlah penduduk semakin berkembang yang membutuhkan infrastruktur yang lengkap. Kemudian ketiga, sama halnya dengan permasalahan khas yang harus dihadapi oleh setiap kota, yaitu terkait dengan permasalahan sampah. Ya, saya kira Ternate pun mengalami hal yang sama dengan kota-kota lain di Indonesia. Sampah menjadi sesuatu yang menjadi pusat perhatian kami, karena ketika kita bicara tentang banyak hal, tetapi kalau kota itu kotor, untuk apa gitu? Maka upaya kita adalah mendorong agar Ternate harus bersih, sehingga Ternate sebagai kota jasa, kota perdagangan, kota wisata, ya, mau tidak mau kotanya harus bersih. Kemudian yang berikut lagi terkait dengan masalah air, karena antara sampah dan air itu seperti ibarat sebuah mata uang, ya. Orang mau kota ini bersih, tapi kebutuhan air juga meningkat. Karena apa? Air menyangkut dengan kebutuhan dasar. Oleh karena itu, hal yang terkait dengan penanganan air bersih menjadi persoalan penting. Makanya saat ini kami sudah melakukan perubahan organisasi perusahaan air minum (PAM) menjadi Perumda, perusahaan umum daerah, yang justru diisi oleh orang-orang yang profesional. Saya berharap mudah-mudahan persoalan air bersih insya Allah dapat tertangani dengan baik. Kemudian karena tadi ada teks terkait dengan kemandirian, wujud dari sebuah kota kabupaten itu adalah bagaimana agar masyarakat itu mandiri. Maka kita juga mendorong agar masyarakat itu mandiri. Mandirinya seperti apa? Mandiri secara politik, mandiri secara ekonomi, mandiri secara sosial. Dan itu merupakan bagian dari bagaimana kita menerjemahkan visi dan misi yang saya sampaikan tadi. Kemudian pemulihan ekonomi masyarakat itu penting. Para wali kota yang, saya ulangi, para kepala daerah yang pilkada tahun 2020, kemudian dilantik tahun 2021, mereka berada pada fase ketika saat itu pandemi COVID-19 lagi naik. Sehingga pemulihan ekonomi menjadi hal penting. Ya, walaupun kita harus tertahan sebentar karena ada kenaikan bahan bakar minyak, tetapi pemulihan ekonomi adalah hal yang penting, karena 2 tahun lebih masyarakat di mana saja di Indonesia, termasuk kota Ternate, mengalami persoalan ekonomi yang jatuh. Kemudian karena tadi Ternate tidak memiliki sumber daya alam yang sekaya kabupaten kota yang lain, maka hal-hal yang terkait dengan pendapatan daerah, baik itu dari retribusi, baik itu dari pajak, kita optimalkan untuk meningkat. Kenapa harus meningkat? Karena celah fiskal antara pemerintah daerah kota Ternate dengan pemerintah pusat sangat jauh. Kita masih tergantung pada dana perimbangan kurang lebih 87%, sedangkan 13% lainnya harus ditutupi melalui pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, optimalisasi pendapatan daerah itu juga menjadi fokus kita supaya keberlanjutan pelaksanaan pembangunan mulai dari 2021 yang satu tahun yang lalu sampai nanti akhir masa jabatan harus didanai salah satunya melalui pendapatan asli daerah. Oke, baik, itu ya segudang visi misi dan juga program kerja yang dicanangkan. Lalu bagaimana nih Pak cara menghadapi tantangan-tantangan yang terjadi nih di visi misi, dan bagaimana implementasinya dalam menghadapi tantangan tersebut? Saat ini kan saya sering mengistilahkan kepada ASN di kota Ternate bahwa dengan kondisi seperti ini kita tidak bisa berjalan santai, kita harus berlari. Makanya saya mengajak teman-teman di birokrasi, di masyarakat, mari kita berlari. Karena kalau kita tidak berlari, kita akan ketinggalan. Saat ini kita tahu bahwa di dunia sedang mengalami krisis energi maupun krisis pangan. Sehingga semua orang harus berkolaborasi, apakah pemerintah, apakah itu swasta, atau antar pemerintah harus berkolaborasi. Karena mau tidak mau kita harus saling menutupi, ada take and give antara satu daerah dengan yang lain, atau dengan satu kekuatan ekonomi yang lemah harus dibantu oleh kekuatan ekonomi yang kuat. Dan saya kira inilah upaya kita bekerja saat ini, dan saya yakin bahwa pekerjaan kita ini bisa dilakukan karena yang saya sampaikan tadi,
8 misi, kemudian 14 program prioritas itu masuk dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Maka di dalam 14 program prioritas itu kita bagi selama 5 tahun karena terhitung RPJMD-nya 2021 sampai 2026. Maka ada skala prioritas yang kita bagi 14 program prioritas tadi kita bagi di setiap tahun, ada yang kena 2, ada yang ketiga dengan maksud supaya ini bisa tuntas sampai di akhir masa jabatan. Oke, baik. Ya. Itu dia ya cara-cara menangani tantangan-tantangan Ya, yang ada. seperti itu. Nah, Ternate sendiri kan terkenal sebagai rempah-rempahnya nih Ya, Pak. benar. Penghasil rempah-rempahnya juga dan apalagi disebut dengan Spice Island juga dan saat zaman dulu kolonial juga menjadi rebutan nih. Ya. Nah, bagaimana menjaga dari zaman dulu sampai sekarang rempah-rempahnya tetap terjaga kualitasnya, terus terjaga juga sebagai salah satu pembangun ekonomi yang ada di Ternate, bagaimana nih melestarikan atau menjaga rempah-rempahnya sendiri, Pak? Iya, jadi kalau di Maluku Utara itu ada 3 hal yang khas. Yang pertama itu kopra. Kopra. Tapi yang terkenal paling duluan itu adalah pala dan cengkih. Ya. Kita mungkin harus kembali melihat sejarah. Kenapa sehingga Ternate dinamakan sebagai Spice Island, tapi saat ini mungkin lebih condong kepada Spice City, ya. Karena kita tahu bahwa komoditi yang paling terkenal saat itu adalah komoditi pala dan cengkeh. Dan 2 komoditi utama ini justru berada pada Pulau Maluku atau Molucas istilah orang-orang Eropa saat itu, ya. Molucas Island lah, seperti itu yang saya sampaikan. Sehingga itu yang menjadi faktor utama para penjajah atau para bangsa asing, baik itu Eropa, baik itu Arab, Cina yang datang ke Nusantara saat itu. Tapi mereka mencari tahu itu ada di mana. Ternyata itu ada di Pulau Maluku, yang saat ini ada di Maluku Utara dan ada di Maluku. Salah satunya adalah di Ternate. Ya. Makanya saya sering namakan bahwa sebenarnya Ternate itu adalah titik nol dari perdagangan rempah saat itu. Sehingga itulah yang memicu sehingga orang Eropa datang ke Ternate atau Tidore, ya. Nah, kemudian kembali lagi karena itu menjadi identitas, maka kita sudah mencari beberapa local wisdom yang paling cocok untuk menjadi branding kota Ternate seperti apa. Apakah dia kota budaya atau kota sejarah ataukah kota benteng atau kota maritim. Kita mencari bentuk. Ternyata ada keunggulan yang ada. Jadi kota rempah itu bukan sesuatu yang baru, tetapi adalah bagian dari revitalisasi dari semangat kota rempah yang dulu menjadi incaran bangsa Eropa. Dan saat ini kita berupaya untuk menggali macam-macam ya saat ini yang kita harus lakukan. Dan alhamdulillah di teman-teman ICCN atau Indonesian Creative Cities War atau ICCN yang banyak membantu Ternate untuk mencari identitas dirinya yang paling cocok. Dan alhamdulillah mereka bantu, akhirnya kita mendapatkan identitas yang tepat dan itu diakui. Ketika orang berbicara tentang apakah Ternate tepat dengan kota rempah, cocok karena sejarah juga mencatat itu. Itu yang sudah kita lakukan. Salah satunya adalah tidak sekedar untuk euforia terkait dengan masa lalu sebagai kota rempah, tetapi ada wujud lainnya yang kita inginkan. Apa wujud lain? Minimal ada warna. Bahwa Ternate kota rempah wujudnya apa? Ketika orang datang pertama kali di Ternate, orang akan mencium bau rempah. Ada di mana? Ada di bandara. Sama halnya ketika orang datang di Bali dan mencium kemenyan, bilang, oh ini Bali. Itu yang ingin kita wujudkan. Jadi baik dalam pemikiran, dalam rasa atau penciuman, ketika orang menginjakkan kaki pertama terasa benar saya berada di Ternate. Ini yang kita lakukan dalam rangka untuk memperkuat city branding. Kemudian banyak hal yang saat ini secara masif kita lakukan, apa yang disebut dengan Spice Corner. Saya beringin Spice Corner itu harus secara masif ada di bandara, ada di kantor-kantor pemerintah, ada di sekolah-sekolah, dan paling terpenting juga ada di hotel atau pusat-pusat perbelanjaan, supaya masifnya branding ini menjadi kuat. Kekuatan-kuatan ya kita harus lakukan sosialisasi secara masif
Dan itu saya kira peran utama saat ini harus dilakukan oleh pemerintah daerah, dan itu sudah kita lakukan. Bahkan kita sudah punya semacam roadmap apa yang akan dilakukan dari berbagai stakeholder yang nanti akan memperkuat city branding ini. Tetapi muara paling terpenting adalah bagaimana kita mengelaborasi semangat Kota Rempah ini, wujudnya nanti lari ke ekonomi, atau diistilahkan dengan bagaimana kita mencoba untuk mengkonversi storytelling menjadi nilai ekonomi. Nah, ya mengapa Bapak menjadikan city branding Ternate Kota Rempah itu dari storytelling menjadi ekonomi? Apa yang membuat Bapak awalnya berpikir, oh bisa nih dikonversikan dari storytelling menjadi ekonomi? Oh iya, saya kembali tadi yang saya sampaikan, bahwa Ternate itu kan tidak memiliki sumber daya alam, misalkan emas atau mungkin nikel, yang mungkin daerah-daerah terpinggir. Tapi yang kita mengambil adalah kesempatan sebagai kota jasa. Kembali saya ingatkan juga atau menceritakan kembali, Ternate ini dikenal pertama itu adalah kota perdagangan, kota jasa. Yang jasanya itu bukan, atau saya ulangi, yang perdagangannya itu bukan dilakukan baru saat ini. Dari dulu sudah ada kontak perdagangan dengan bangsa asing. Oleh karena itu, kita melihat inilah ruang kita untuk mengambil kesempatan, karena kita tidak memiliki sumber daya alam yang kaya, maka kita coba mengelaborasi semangat kekinian yang saat ini masih ada, yaitu UMKM yang berbasis Rempah. Itulah yang nanti kita dorong. Pasti mesti ada semacam lokomotif yang akan mendorong dia. Lokomotif itu saya yakin adalah pariwisata. Oleh karena itu minimal mesti ada event-event yang nanti justru ini memperkuat agar city branding yang semangatnya melalui UMKM itu bisa memberikan kontribusi, satu kepada pemerintah daerah, yang kedua untuk kesejahteraan masyarakat Kota Ternate. Ngomong-ngomong event Pak, katanya nanti di hari jadi juga di Hari Jadi Kota Ternate juga akan mau digaungkan lagi ya rempah-rempah Kota Rempah-Rempah itu. Bagaimana nih Pak nanti wujud implementasinya, dan itu kapan tuh Pak kira-kira aja? Ya, jadi sebenarnya kita udah jalan sejak saya masuk. Sebenarnya kalau bicara tentang city branding, jalannya dari tahun 2019. Itu awalnya jalan seperti itu bersamaan dengan kegiatan ICCF di Ternate, kota-kota kreatif. Jadi roadmap-nya kita udah jalan, termasuk ada beberapa kegiatan yang mendorong kegiatan-kegiatan memperkuat city branding. Jadi segala kegiatan apapun, misalkan contoh kegiatan pekan olahraga provinsi atau kegiatan-kegiatan nasional, kita coba sandingkan dengan mempromosikan UMKM berbasis rempah. Nah, jadi ada kegiatan-kegiatan, termasuk yang terakhir itu di bulan Juni, tanggal 14 Juni, itu kita menjadi bagian dari perjalanan muhibah budaya, saya ulangi, muhibah budaya dan perjalanan jalur rempah. Dan kebetulan Ternate menjadi persinggahan. Oleh karena itu kita mengambil momennya banyak, memperkenalkan budaya, memperkenalkan atraksi, sekaligus semacam ada expo dari kegiatan-kegiatan UMKM. Nah, saya dalam setiap kesempatan saya bilang ke teman-teman di pemerintahan kota, apapun kegiatan pemerintah kota, minimal ada sandingannya dengan expo UMKM. Itu penting. Penting apa? Supaya kekuatan ekonomi masyarakat melalui basis UMKM bisa hidup. Nah, ini perjalanan kita. Kemudian nanti di bulan November setelah G20, kalau tidak ada perubahan, itu pelaksanaan dari Sail Tidore. Meskipun pusatnya di Tidore, tapi akomodasi dan kedatangan awal orang ke kegiatan tersebut justru datang ke Ternate. Nah, kita mengambil kesempatan ini dalam rangka untuk promosi pariwisata, promosi UMKM, utamanya juga sekaligus memperkuat city branding Spice City. Kemudian wujud paling terakhir di tanggal 29 Desember akan datang tahun 2022, kita tetap memperkuat city branding ini dengan berbagai kegiatan-kegiatan dalam rangka untuk lebih secara masif memperkuat city branding Ternate Kota Rempah secara nasional. Selain rempah-rempahnya, produk-produk UMKM apa aja nih Pak yang menjadi unggulan di Ternate sendiri? Sebenarnya saat ini saya lagi dorong, pemerintah daerah dorong, minimal utama kita mengakui UMKM kita, UMKM kita untuk didaftarkan sebagai bagian dari kekayaan intelektual. Itu kita akui dulu.
seperti itu. Dengan masuk supaya mereka semangat bahwa ternyata produk mereka itu diakui dan diberikan penghargaan secara nasional oleh negara. Jadi nanti produk-produk itu selain produk makanan, ada produk turunan makanan yang saya sampaikan, ada produk minuman, dan itu menjadi khas. Oleh karena itu kita memperkuat di jajaran pemerintahan untuk minimal mereka yang menjadi awal untuk memakai produk-produk UMKM atau mungkin menggunakan atau menjadi bagian untuk membeli UMKM yang berasal dari Ternate supaya mereka menjadi awal untuk memperkuat UMKM yang ada di Kota Ternate. Nah, itu yang kita lakukan. Pak, kan kalau misalnya kita lihat di sini kan ada juga cengkeh salah satu menjadi rempah-rempah andalan. Bagaimana nih Pak persaingan cengkeh sendiri di antara banyaknya juga komoditas rokok yang ada di Indonesia? Iya. Jadi sebenarnya saya kembali lagi ada 2 produk yang saya cerita tadi. Meskipun saat ini yang dari 2 produk, ada 3 yang saya cerita tadi, ada pala, cengkeh, kemudian cengkeh dan kopra. Ya. Kopra ini secara menyeluruh ada di Maluku Utara dan terbukti kopra juga memberikan kontribusi bagi peningkatan SDM. Jadi orang-orang yang saudara-saudara saya yang ada di kabupaten di Halmahera, mereka sekolah karena kebetulan orang tuanya sebagai petani kelapa atau petani kopra. Untuk di Ternate ada juga petani cengkeh, ada juga petani pala. Walaupun kita tahu bahwa petani cengkeh belum terlalu bagus harganya, yang bagus harganya justru pala. Tetapi kita berupaya untuk minimal mempertahankan identitas ini. Karena kalau bicara tentang cengkeh, bicara tentang pala, dia merupakan identitas lokal. Oleh karena itu kita punya kepentingan untuk melestarikan. Bayangkan Mbak, di satu pulau, saya ulangi, satu gunung Gamalama itu di bawah kaki gunung Gamalama dan naik beberapa ratus meter ke atas, itu semua dipenuhi oleh perkebunan cengkeh maupun perkebunan pala. Dan bagi masyarakat Ternate, cengkeh pala identitas. Dan kita berkewajiban untuk melestarikan dalam konteks sejarah, melestarikan dalam konteks ekonomi, kemudian melestarikan juga dalam rangka supaya inilah awal sehingga bangsa-bangsa Eropa datang ke Ternate. Oke, nah ini juga untuk mengembangkan UMKM-nya juga ada pelatihan Digital Entrepreneurship Academy atau DEA. Betul, ya. Seperti apa itu Pak pelatihannya dan manfaat apa yang akan didapatkan saat mengikuti pelatihan UMKM tersebut? Iya, jadi sebenarnya saya bersyukur alhamdulillah melalui Litbang Kominfo yang berada di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dia melaksanakan kegiatan pelatihan digital Entrepreneurship Academy atau DEA. Ya. Ini penting dalam rangka apa? Pertama kita harus melihat bahwa inilah yang disebut dengan era revolusi industri 4.0, ya. Ternate pun atau masyarakat Ternate atau kaum milenial di Ternate atau kaum usahawan di Ternate harus agak familiar dengan teknologi informasi. Oleh karena itu kami menyambut baik dengan kegiatan Digital Entrepreneurship Academy karena inilah upaya kita untuk memberikan pengetahuan kepada para pelaku UMKM yang ada di Kota Ternate terkait dengan manfaat dari digital entrepreneur. Karena model-model transaksi saat ini juga transaksi secara digital, ya. Pemerintah juga sama, pemerintah daerah juga sama, dan dalam rangka untuk pengembangan networking perdagangan, baik itu pelaku UMKM, mau tidak mau harus melalui teknologi informasi. Karena mereka belum punya talenta itu, maka datangnya kegiatan ini itu bagi pemerintah daerah, kami bersyukur karena seluruh masyarakat kita dalam berbagai kalangan yang menjadi sasaran pelaksanaan kegiatan ini ikut dilatih. Karena yang menjadi poin penting adalah diperlukan transformasi ekonomi dengan penggunaan platform internet. Maksudnya diharapkan menciptakan peluang pasar. Artinya masyarakat ini kalau bicara tentang ekonomi ada digital yang mungkin bisa tahu pasarnya seperti apa. Kalau dia mau sektor ekonomi tertentu mau
dijual, dia mesti lihat pasar, dan pasar itu bisa diikuti melalui teknologi informasi. Jadi kami menyambut baik dengan kegiatan itu, berharap di tahun depan segmen lain juga ikut, termasuk juga mungkin UMKM yang mungkin belum disentuh secara merata, ya anak-anak muda kita. Nah, ini yang nanti akan kita dorong untuk menjadi kekuatan utama di kota yang berbasis digital. Terkait anak muda juga nih Pak, ada fakta menarik juga kalau di Ternate juga ternyata banyak kafe-kafe lokal buatan anak muda. Ini bagaimana nih pemerintah mengembangkan potensi-potensi anak muda di Ternate? Ya, pertama kita lihat dulu ya, kita membaca salah satu dari kemajuan daerah itu adalah bagaimana partisipasi dari publik. Alhamdulillah di Ternate ada sekitar 78 komunitas yang tumbuh. Ini komunitas-komunitas yang menurut saya sangat bagus, karena dalam rangka untuk bagaimana kita memperkuat apa yang disebut dengan civil society atau masyarakat madani. Mereka yang terpelajar, mereka yang mungkin secara pendidikan bagus, ruang-ruang inilah mereka mengambil kesempatan. Bahkan beberapa kafe yang tumbuh di Ternate justru milik dari anak-anak muda kita yang terpelajar. Bahkan bukan saja usaha individu, tapi usaha-usaha kelompok dari mereka. Saya kira ini sebuah prospek baik bahwa kaum milenial tidak menjadi beban bagi pemerintah. Justru mereka menjadi solusi bagi pemerintah dalam rangka untuk memperluas lapangan kerja bagi teman-temannya yang belum beruntung. Itu yang harus kita dorong, sehingga tidak harus ketergantungan kaum muda atau mungkin yang lain bekerja di sektor pemerintahan. Sektor swasta juga memberikan prospek yang bagus. Apalagi Ternate sebagai kota utama di Maluku Utara. Meskipun tambang ada di Halmahera Timur, kemudian ada di Halmahera Utara, ada di Halmahera Selatan, tapi pekerja tambang sering datang ke Ternate. Dan ini sebenarnya prospek pasar yang sebenarnya dilihat merupakan kesempatan dalam rangka pengembangan usaha kecil menengah yang ada di kota Ternate. Dan justru itu diprakarsai oleh kaum milenial atau kaum muda. Banyak banget peluang yang dimanfaatkan anak muda ya di Ternate. Kalau dari destinasi pariwisatanya sendiri bagaimana nih Pak? Apalagi banyak juga kan kayak pulau-pulau yang ada di dekat Ternate. Iya, kita berbicara, sudah tentu saya harus bicara dua hal. Bicara secara internal Ternate dan bicara tentang eksternal Ternate, karena saat ini kita lagi memperkuat apa disebut dengan kerjasama segitiga emas, yaitu Ternate, kemudian Tidore, kemudian Halmahera Barat. Karena kita berkesimpulan tiga daerah utama ini yang merupakan bagian dari Jazirah Maluku Utara, dia merupakan pusat ekonomi yang tumbuh cepat. Kita kerjasama di bidang apa? Pariwisata, transportasi, atau mungkin bidang UMKM, atau dalam rangka untuk bagaimana agar menjaga supaya inflasi ini tidak mengancam terkait dengan ekonomi yang ada di Ternate, kemudian di Tidore, Kepulauan Halmahera Barat, atau Maluku Utara secara keseluruhan. Oleh karena itu, kerjasama ini kita dorong ada win-win solusi. Artinya apa yang menjadi kekurangan di Ternate ditutupi oleh Tidore Kepulauan, ditutupi juga oleh Halmahera Barat. Apa yang menjadi kekurangan di Halmahera Barat ditutupi oleh Tidore Kepulauan dan Ternate. Dan ini menguntungkan. Misalkan contoh, kalau kita melaksanakan sebuah event itu di event pariwisata yang dilaksanakan di Tidore, maka keuntungan yang didapat tidak hanya Tidore Kepulauan, tetapi juga didapat oleh Ternate sendiri, apalagi karena dia adalah pintu masuk, dan juga Halmahera Barat di daerah sekitar ini akan tumbuh cepat. Inilah yang menjadi basis kami untuk bahwa kerjasama antar daerah itu adalah sesuatu yang mutlak, karena daerah tidak bisa berdiri sendiri. Oke, terakhir nih Pak, Kota Ternate berhasil memperoleh penghargaan Kota Layak Anak kategori Nindya oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nah ini bagaimana nih Pak, bisa diceritakan akhirnya bisa mendapatkan pencapaian tersebut, dan wujud nyata apa yang diwujudkan dalam
menghadap dalam menggapai nih hal-hal penghargaan tersebut yang didapat? Memang kita butuh waktu, mulai dari Pratama, kemudian Madya sampai Nidya. Kita butuh waktu untuk itu. Dan memang ini bukan pekerjaan baru 1 tahun, tidak. Saya mengawali itu karena saya dulu sekretaris daerah dan dulu pernah kepala dinas. Saya mengikuti dari awal bagaimana kita berupaya untuk mewujudkan supaya Ternate kota layak anak. Wujudnya seperti apa? Minimal anak itu nyaman tinggal di Ternate, ya. Baik itu perlindungannya, baik itu pola pengasuhannya, atau mungkin hal-hal yang lain terkait dengan tumbuh kembang anak. Nah, jadi ketika Ternate diberikan penghargaan sebagai kota layak anak tingkat Nindya, saya kira bukan karena pekerjaan pemerintah, bukan. Kolaborasi dari semua pihak, ya. Kolaborasi dari semua pihak yang ikut berkontribusi sehingga Ternate menjadi seperti ini. Wujudnya seperti apa? Mungkin saya gambarkan secara teknis saja. Ketika kita bicara tentang kota layak anak Nindya, maka minimal ada 24 indikator yang harus kita ikuti, ya. 3 indikator penguatan lembaga yang terdiri dari peraturan daerah. Jadi peraturan daerah tentang kota layak anak ada. Kemudian lembaga yang mendukung layak anak ada. Keterlibatan masyarakat juga ada. Kemudian dunia usaha dan media. Itu memberikan kontribusi sehingga kita mendapatkan predikat itu. Kemudian ada 21 indikator yang terbagi atas 5 klaster substantif dari konvensi hak anak. Ini harus dipenuhi untuk Ternate diakui atau diberikan penghargaan mendapatkan kota layak anak Nindya. Kemudian yang unik lagi di Ternate sudah ada pusat informasi sahabat anak atau PISA. Jadi ada 4 PISA yang sudah dibentuk. Kita berharap nanti di semua kecamatan itu harus ada. Sehingga PISA inilah yang nanti akan menjadi pusat informasi anak, utamanya hal yang terkait dengan literasi digital, supaya mereka bisa tahu tentang keadaan teman-temannya di daerah lain atau perkembangan kota Ternate. Jadi mereka tidak buta huruf untuk mendapatkan informasi, meskipun tidak harus berada di kota atau di luar kota Ternate, karena Ternate ini ada 8 kecamatan, 5 kecamatan ada dalam Pulau Ternate, kemudian 3 kecamatan lainnya ada di luar pulau, dan orbitrasi atau jarak pemerintahan cukup jauh. Misalkan contoh Kecamatan Pulau Hiri itu kurang lebih 20 menit dari Ternate. Kecamatan Moti yang di belakang Pulau Tidore itu kurang lebih 1 jam jaraknya dengan Ternate. Dan yang terakhir Kecamatan Batang Lua kurang lebih 8 jam. Mereka juga merupakan bagian dari pemerintah daerah, dan pemerintah berkewajiban hadir dalam rangka untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dan representasi pemerintah itulah yang nanti berupaya agar anak-anak kita ini meskipun tinggal jauh, tapi mereka tidak kalah juga dengan anak-anak yang ada di kota besar. Ya, benar-benar. Ya. Terima kasih Pak Tauhid, menarik sekali nih obrolan tentang Ternate-nya. Semoga semua visi misinya berjalan dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak, sehat dan sukses selalu. Amin, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Demikian bincang-bincang kami bersama Bapak Wali Kota Ternate, Bapak Tauhid Sulaiman di program Nusaraya. Terus saksikan program Nusaraya di YouTube channel Kompas.com, cari di playlist Nusaraya. Saya Melis Moren dan kru pamit. Salam Nusaraya, semangat Bhinneka Indonesia Raya. Sampai jumpa.